Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ma asaba min musibah illa biiznillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Di kesempatan yang insya Allah berkah, kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk senantiasa melaksanakan rutinitas pekanan kita, yakni sholat Jum'ah secara berjamaah, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat wal-afiyah. Salawat serta salam semoga mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, khatib tidak bosan-bosannya mengajak dan ingin berwasiat, khususnya kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dengan modal iman dan takwa, kita akan mendapatkan kemudahan di dalam segala permasalahan. Sesungguhnya dengan modal iman dan takwa, kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, alhamdulillah kita sedang menikmati, sedang berada di bulan Shafar. Bulan Shafar adalah bulan kedua di tahun Hijriyah setelah Muharram. Orang jahiliyah dahulu mengartikan Shafar ini diambil dari kata sifir. Sifir artinya kosong. Dahulu zaman jahiliyah, Arab jahiliyah meyakini bahwasannya pengambilan nama Shafar ini adalah daripada peristiwa orang-orang Arab jahiliyah yang mengkosongkan rumahnya untuk senantiasa melakukan peperangan. Karena sesungguhnya di bulan sebelumnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab jahiliyah pun yang waktu itu tidak mengerti tentang agama, mematuhi di bulan sebelumnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka melakukan peperangan di bulan Shafar guna balas dendam akan tertahannya 3 bulan tidak melakukan peperangan. Maka mereka mengkosongkan rumahnya, mengkosongkan harta-harta saudaranya, mengkosongkan harta-harta musuhnya untuk senantiasa melakukan peperangan yang mereka lakukan di bulan Shafar. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tetapi di balik itu semua, fakta di lapangan yang ada di kehidupan kita, bahwasannya di bulan Shafar ini sering dihantui, sering kita mendengarkan di bulan Shafar adalah termasuk bulan yang di dalamnya banyak malapetaka, banyak bala, banyak sial, banyak penyakit yang turun.
Apakah bulan Safar ini memang hal itu patut kita percaya? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyanggah bahwasannya bulan Safar ini bukan bulan yang dimana tadi dianggap oleh sebagian orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang tadi dibacakan di awal, ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang, yang menimpa seorang hamba, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita meyakini bahwasannya di bulan Safar ini adalah bulan yang mendatangkan banyak penyakit, bulan sial, bulan yang di dalamnya banyak malapetaka, tidak keberuntungan, maka itu semua disanggah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai manusia, sebagai muslim, harus seperti apa? Tugas kita yakni husnudzon, positive thinking. Tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hari sial, hari tidak beruntung, itu bukan masalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sesungguhnya hari yang sial bagi diri kita adalah hari di mana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggahnya di dalam hadis, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. La adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kita sadar bahwasannya penyakit yang ada, yang berada dan beredar di masyarakat, itu adalah penyakit yang memang adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagian kita menyadari bahwa penyakit menular itu disebabkan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan penyakit yang ditularkan dengan sendirinya, kita tidak meyakini bahwasannya penyakit itu ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu termasuk yang tadi disebutkan. La tiyarata, dan tidak ada burung. Maksudnya seperti apa? Misalkan kita keluar dari rumah, melihat arah burung sebelah kanan, kita meyakini bahwasannya ada kebaikan di dalamnya. Misalkan kita keluar rumah melihat burung ke arah kiri, kita meyakini bahwasannya ada keburukan di dalamnya. Ini ternyata salah satu daripada yang tadi disebutkan, penyanggahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hammata, begitupun dengan burung hantu. Mungkin sebagian kita di Indonesia terutama meyakini bahwasannya ketika ada burung hantu hinggap di rumah kita, itu menganggap bahwasannya ada kejadian, yakni akan meninggalnya anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. La safar, begitupun dengan safar. Untuk itu, apa yang disebutkan oleh Rasulullah, ini adalah faham-faham yang keliru, yang patut kita luruskan. Tadi burung arah kanan, burung arah kiri, itu tidak termasuk. Tadi burung hantu yang hinggap di rumah kita, itu jangan sampai kita mempunyai faham akan tidak keberuntungan dengan hal-hal tersebut. Karena sesungguhnya yang tadi disebutkan malapetaka, bala, hari sia dan lain sebagainya, itu akan diturunkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meyakini bahwasannya hal ini adalah hal yang ada, nyata. Karena sesungguhnya bisa jadi ini berpotensi kepada syirik yang kecil. Kata Rasulullah, syirik, menyimpang, mempersekutukan Allah, syirik yang kecil pun ternyata dosanya lebih besar daripada dosa besar. Maka hati-hati, kita fahamkan, kita luruskan niat, kita murnikan tauhid, supaya di bulan Safar ini bukan ketakutan yang ada di dalam diri kita, tetapi semakin bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menginspirasi dan juga mengketuk hati kita untuk senantiasa terus bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.